Pendahuluan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Tujuan dari pengarahan adalah menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindarkan kemakiran yang tak berarti, membina disiplin kerja, dan yang terakhir, membina motivasi yang terarah. Definisi tentang pengarahan. Menurut Reinecke dan Schouel pada tahun 1990, mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengarahan yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinannya yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Ada 8 prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama, prinsip mengarah kepada tujuan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Yang ketiga, prinsip pembagian kerja. Yang keempat, prinsip kesatuan komando. Yang kelima, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, prinsip tertib dan disiplin. Yang ketujuh, prinsip semangat kesatuan. Dan yang terakhir, prinsip keadilan dan kejujuran. Cara-cara pengarahan. Orientasi, yaitu cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Perintah, yaitu perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Delegasi wewenang, yaitu dalam pendelegasian wewenang, pemimpin melimpahkan sebagai dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Aspek-aspek dalam pengarahan. Yang pertama, memotivasi, yaitu pemberian semangat kepada karyawan dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa tercapai. Yang kedua, kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. Harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi serta bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan pekerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Komunikasi yang efektif. Pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama, sehingga sama-sama bisa dimengerti. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikasi dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh keputusan tersebut. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi suatu kelompok ketika komunikasi berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.